lagi di MV Culture Lover. Sebelumnya kita sudah membahas 7 drama yang dibintangi oleh Xiao Shen. Nah, untuk yang ingin menonton video sebelumnya, langsung klik link di atas ya. Sekarang kita akan membahas 7 drama yang dibintangi oleh Sang Yushi. Sebelum kita lanjut, klik subscribe dan like-nya ya untuk membantu channel ini. Yang pertama, My Little Princess. Drama ini bercerita tentang Lin Xingchen adalah pewaris keluarga yang kaya, tapi menghadapi tekanan untuk menikah dengan baik karena statusnya yang tidak sah. Cheng Shuyao yang ramah dan kaya, sesama siswa di sekolah seni elit yang dikenal sebagai Four Leaf College. Namun karena sejumlah kesalahpahaman, Xingchen pada awalnya salah mengira Jiang Yanyu yang merenung sebagai Choyao dan mencoba untuk mendapatkan perhatiannya. Tapi ketika Xingchen menyadari bahwa dia memiliki orang yang salah, dia terus bertemu dengan Yanyu dengan cara yang paling kompromi dan kemudian mengetahui bahwa Yanyu adalah satu-satunya orang yang bisa mengajarinya Tengo untuk bisa masuk ke dalam kebaikan Choyao. Tapi Xingchen kesal ketika Choyao tampaknya hanya tertarik pada siswa miskin Yu yang diterima di sekolah bergengsi karena ayahnya menyelamatkan nyawa kepala sekolah. Yang kedua, Dear Prince. Drama ini bercerita tentang Sun Xiaotao yang berperan sebagai seorang gadis biasa dengan memiliki trauma jika di depan banyak orang. Sedangkan Jiang Hao berperan sebagai artis yang memiliki sindrom pangeran, tetapi telah memenangkan banyak penghargaan dan banyak penggemar. Impian terbesar Sun Xiaotao adalah pergi menonton konser idola favoritnya, Xiao Yiran. Ketika mimpinya menjadi kenyataan, Sun Xiaotao menabrak Jiang Hao dan Jiang Hao kesal karena Sun Xiaotao mengidolakan Xiao Yiran dan bukan dirinya, sehingga tiket konser Sun Xiaotao dirobek oleh Jiang Hao. Sebelumnya, Jiang Hao memiliki pacar yang bernama Xu Yaoxing yang juga merupakan artis terkenal, tetapi kemudian diputuskan oleh Jiang Hao sehingga Xu Yaoxing kembali mencari mantan pacarnya yaitu Xiao Yiran. Hal-hal aneh kemudian terjadi ketika Jiang Hao tiba-tiba kecelakaan dan rohnya hanya Sun Xiaotao yang mendapat melihatnya. Sedangkan Jiang Hao lupa ingatan bagaimana dia bisa kecelakaan. Jiang Hao lama-lama mengetahui bahwa dia dapat mengendalikan Sun Xiaotao dengan cara menciumnya. Sun Xiaotao yang awalnya tidak setuju, kemudian setuju demi untuk menjadi artis bersama dan berakting dengan idola favoritnya. Xiao Yiran dan Jiang Hao memakai badan Sun Xiaotao demi mencari kenyataan bahwa dia dapat mengalami kecelakaan. Yang ketiga, I Cannot Hug You. Drama ini bercerita tentang Li Xia yang dapat menarik semua mangsanya dengan kecantikannya. Pasalnya, sebagai vampir modern, mereka tidak takut akan sinar matahari dan merasa haus darah setiap saat. Di zaman ini, para vampir sudah bermutasi di mana mereka sudah tidak mengkonsumsi darah manusia lagi, melainkan menyerap energi manusia lewat sentuhan. Kehidupan Xia yang membosankan sebagai seorang vampir ini justru berubah dalam waktu yang cepat saat Jiang Zhihao menjadi tetangganya. Pasalnya, Jiang Zhihao adalah satu-satunya manusia buruan Xia yang sangat sulit untuk didekati. Jangankan untuk menyentuh tubuh Jiang Zhihao, untuk berada di sekitarnya saja itu tidak hal mustahil dilakukan oleh Xia. Ternyata Jiang Zhihao ini adalah seorang pasien yang mengalami misofobia, yaitu penyakit yang membuat seseorang takut akan barang-barang kotor secara berlebihan. Xia yang mengetahui hal ini berusaha untuk menyembuhkan Jiang Zhihao dari penyakitnya. Namun siapa sangka dalam proses penyembuhan itu keduanya justru mulai merasakan perasaan cinta. Kisah cinta keduanya tidak berjalan lancar karena Xinba tidak rela jika Xia jatuh ke tangan pria aneh sepertinya. Di beda tempat, Li Lanxi
mulai menerima laporan mengenai beberapa vampir yang diberitakan menghilang atau ditemukan meninggal. Lang Xiang memiliki posisi sebagai kepala keamanan para vampir mengumumkan kode kuning kepada para vampir. Hingga suatu hari, Le Xia menjadi korban penculikan dan akan dijadikan sebagai bahan percobaan seorang profesor yang berambisi pada vampir, di mana research ini ternyata bekerjasama antara Profesor Chen dan Yu Shenxi, vampir berdarah campuran. Jiang Xihao yang mengetahui hal ini langsung berusaha menyelamatkan wanita yang ia cintai. Yang keempat, Intense Love. Drama ini menceritakan tentang kisah cinta antara seorang dokter jenius dan seorang aktris yang merupakan dua orang yang sama-sama menolak pernikahan mereka yang diatur oleh orang tua mereka. Su Jinbei mempunyai kecantikan yang luar biasa. Dengan popularitasnya yang meningkat, dia terbiasa menjadi pusat perhatian. Namun, sisi gelap ketenaran berarti dia menjadi magnet kontroversi. Dia mungkin yang terbaik dalam menggoda tetapi tidak bisa melangkah lebih jauh dan telah melajang sejak akhir. Chao Shi-yun adalah seorang dokter jenius dengan penampilan, uang, dan kecerdasan yang banyak. Dia adalah seorang perfeksionis yang suka memegang kendali, tapi tidak terlalu peduli pada banyak hal-hal karena dia bisa sangat acuh tak acuh. Wanita yang berbondong-bondong mengelilinginya dan tidak peduli, alih-alih Shio sombong biasanya yang jatuh cinta pada wanita, aktrislah yang mengambil inisiatif dalam cinta, yaitu Su Jinbei. Yang kelima, Stand By Me. Drama ini bercerita tentang Tiongkok pada abad ke-9 dinasti Tang. Kaisar terkunci dalam perebutan kekuasaan yang mematikan dengan sekelompok Qasim tangguh yang memiliki kekuatan lebih besar. Dia menyerang balik dengan pemerintahan kematian pemimpin mereka Xu Xilang, tapi misinya gagal. Para Qasim membalas dendam dengan membunuh menteri pertama kaisar yang setia bersama dengan seluruh keluarganya, tetapi putri kembarnya yang kemudian dikenal sebagai Qiao Rongyu dan Xu Yanxi melarikan diri. Para Qasim sekarang berebut lebih banyak kekuasaan atas istana kerajaan, menjadikan kaisar sebagai boneka belaka. Dua putri menteri telah menghindari deteksi sejauh ini karena tertarik pada nasib yang sangat berbeda. Yanxi yang menjadi bagian dari rumah tangga Xu Xilang dan diam-diam sangat ingin membalas dendam. Adiknya Rongyu berada di sisi yang berlawanan, bergabung dengan sekelompok profesional militer yang direkrut oleh Kaisar muda Qin Yan. Kaisar bertekad untuk menyingkirkan momok para Qasim untuk selamanya, dan Rongyu berjanji akan membantunya melakukan itu, bahkan jika itu berarti melemparkan dirinya ke jalur bahaya. Duo ini membentuk ikatan romantis saat mereka semakin dekat. Tetapi, apakah Kaisar masih akan mempercayainya ketika dia menemukan identitas aslinya dan hubungannya dengan musuh bebuyutannya? Yang keenam, Love at Night. Fokus dengan posisi senior di perusahaan yang sedang naik daun, dia mengabdikan diri pada pekerjaannya dan juga menjalin hubungan dengan Fan Yunxi yang telah dia kencani selama 10 tahun. Mereka berencana untuk menikah dalam waktu dekat, tetapi ketika dia menemukan dia berselingkuh dengan wanita lain, dia marah dan memutuskan pertunangannya. Dia kemudian menuju ke bar untuk meminum dan bertemu dengan seorang pria bernama Mo Lingse. Di sebuah bar, Mo Lingse menampilkan sebuah musik di atas panggung. Dia mengenalinya sebagai pria yang dia temui sebelumnya di jalan dan melakukan percakapan kecil dan sedikit tidak menyenangkan dengannya. Dia sangat mabuk dan berbicara dengannya. Keesokan harinya, dia bangun di kamar hotel dengan hanya ingatan samar-samar tentang akhir malam. Dengan asumsi bahwa dia memiliki hubungan satu malam yang membuatnya ngeri, dia menghadiri rapat keesokan harinya hanya untuk mengetahui bahwa Mo Lingse telah mengambil alih operasi di perusahaannya. Duo ini terpaksa menghabiskan waktu bersama.
tetapi akhirnya menyadari bahwa mereka memiliki banyak kesamaan dan menghargai pesona satu sama lain. Sementara itu, mantan tunangannya sangat ingin memenangkan kembali hati Soo Shin-hyo. Yang ketujuh, Shan Xiuling. Drama ini adalah drama yang bercerita tentang Feng Lixu dan Mo Xiao adalah dua orang yang terikat dalam takdir yang berbeda. Di sisi lain, apa yang ingin mereka lindungi justru yang lainnya juga ingin menghancurkannya. Baik dan jahat telah berada dalam pertempuran tanpa akhir selama ribuan tahun. Kedua keturunan mereka tiba-tiba menjadi teman, namun nasib mereka benar-benar ditulis ulang setelah dia secara keliru mendorongnya dari tebing untuk melindungi tuannya. Lixu dipersiapkan untuk menjadi pemimpin sekte iblis, sementara Shen Xiaoyu adalah pemimpin berikutnya dari sekte benar. Nah, itulah 7 drama yang dibintangi oleh Zhang Yuxi. Dan untuk yang ingin melihat blog lengkap kami, silahkan klik web kami ya di www.mvkarcin.com. Bye bye, sampai jumpa di video berikutnya.